balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kita kembali di sesi orasi, obrolan yang mengedukasi. Orasi yang kedua ini kita akan membicarakan tentang new normal. Akankah semua takkan sama seperti sedia kala? Kali ini aku tidak sendiri lagi. Ya memang yang sendiri itu nggak enak ya rasanya. Aku bersama dengan dua orang yang hebat yang akan sharing knowledge dan perspektifnya tentang new normal. Pandangan mereka tentang new normal dari berbagai aspek dan juga dari sudut pandang di mana tempat mereka belakangan ini menjalani kehidupannya. Ada baiknya kita tahu dulu nih profil singkat dari masing-masing teman sharing kita kali ini. Yang pertama ada Kak Aisyah, terus yang kedua ada Kak Ros. Silakan Kak Aisyah terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri secara singkat. Hai, nama aku Aisyah Maulida. Aku alumnus Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Saat ini berkesibukan sebagai freelancer. Dan aku siap diskusi bersama Yuyu dari Edukator Milenial. Oke, terima kasih Kak Aisyah atas perkenalan singkatnya. Kemudian kita langsung nih ke teman sharing yang lainnya yaitu Kak Ros. Silahkan Kak Ros untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo sahabat edukator milenial di mana saya berada. Senang sekali saya bisa bergabung. Perkenalkan saya Rosa Dalima Depanda. Saya berasal dari Nagikeo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya bekerja di Yayasan WISE, WOS in Southeast Asia. Kita bergerak di bidang lingkungan, air dan sanitasi. Saat ini mungkin program yang menarik yang bisa saya sharingkan adalah bahwa kami sedang mengumpulkan dan mengarsipkan cerita kearifan lokal, terutama di bidang pelestarian lingkungan. Jadi prosesnya sangat menarik sekali karena kami mewawancarai kepala suku, kemudian desa untuk upaya-upaya pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan sejak turun-temurun. Nanti kemudian hasil dari penelitian ini akan kami kombinasikan sedemikian rupa sehingga bisa kami bawakan ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian untuk latar belakang pendidikan saya menempuh pendidikan kimia di Universitas Indonesia. Kemudian saya juga melanjutkan penelitian di kimia di teknik lingkungan di ITB. Nah, terima kasih juga Kak Ros telah memperkenalkan diri. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai ke orasi. Sudah banyak sekali yang membahas tentang new normal. Entah dari aspek pendidikan, dari aspek hukum, kesehatan, daily activity, dan banyak macam lainnya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan secara cuma-cuma, tanpa membuktikan fakta yang sebenarnya. Mengapa ada siang dan ada malam? Mengapa ada putih dan ada hitam? Mengapa ada bahagia dan ada duka? Semua itu tergantung dari perspektif masing-masing manusia. Yang seharusnya dilakukan adalah sikapi semuanya dengan bijaksana. Kita langsung aja mulai diskusi di sesi orasi yang kedua ini. Nah, Kak Aisyah, menarik nih untuk kita tahu lebih dalam bagaimana gambaran atau kondisi yang terjadi di daerah tempat Kak Aisyah tinggal belakangan ini. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar dan aktivitasnya. Perbedaannya apa antara dulu sebelum adanya pandemi COVID ini dan sekarang saat masih adanya COVID-19 ini. Silakan Kak Aisyah di-sharing nih pengalamannya. Oke, sebelum aku jawab pertanyaannya, aku mau disclaimer terlebih dahulu. Jadi aku adalah salah satu orang yang tinggal di daerah, tepatnya di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jadi aku mau jawab pertanyaan ini dari perspektif orang yang tinggal di daerah ya, bukan tinggal di kota besar seperti Jakarta. Jadi seperti ini. Di daerah menurutku mengenai PSBB atau karantina wilayah tidak seketat yang ada di Jakarta ya. Orang-orang masih melakukan aktivitas sehari-hari mereka seperti biasanya. Mereka masih tetap bekerja karena sebagian masyarakat di wilayahku merupakan petani yang bekerja di ladang atau di sawah.
sebagian lagi bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik. Nah, mungkin yang karyawan atau buruh pabrik ini sedikit berbeda karena mereka harus masuk sesuai dengan shift yang telah ditentukan, seperti misal yang biasanya berangkat pagi serentak dibagi jadi shift pagi dan shift siang, atau juga 3 hari kerja dan 3 hari libur seperti itu. Tapi mereka tetap bekerja seperti biasanya. Tapi ada juga sih yang bekerja di wilayah luar daerah, di pabrik yaitu di luar daerah, mereka terpaksa dirumahkan. Jadi, tapi itu nggak banyak, hanya beberapa saja. Kemudian hal lain itu kan dari aspek ekonomi, dari aspek lain seperti aspek sosial. Nah, ini yang terlihat paling sangat berubah ya, mengalami perubahan besar karena di Jawa itu ada semboyan makan nggak makan yang penting kumpul, yang artinya makan nggak makan yang penting kumpul. Jadi masyarakat di daerah atau di pedesaan itu kan terkenal dengan semangat gotong royong atau guyupnya. Jadi orang tuh sering kumpul, sering melakukan kegiatan bersama dan macam-macam. Nah, karena pandemi ini kegiatan kumpul-kumpul itu dibatasi, dikurangi dengan sangat drastis. Ini sih yang cukup membuat masyarakat harus beradaptasi secara serius. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Isu pandemi ini memang merupakan isu global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di seluruh belahan dunia. Hampir semuanya ya terjangkit COVID-19 ini. Dan ini terjadi bukan hanya dalam waktu sehari ataupun 2 hari. Bahkan hingga saat ini kondisinya memang belum betul-betul pulih ya. Kita harus masih hati-hati karena tidak tahu penyebaran COVID akan seperti apa yang terjadi. COVID-19 ini mampu melumpuhkan sebagian besar aktivitas yang terjadi di dunia ini. Roda ekonomi perlahan menjadi terhenti, silaturahmi tidak bisa lagi dengan saling menghampiri. Tetap banyak lagi yang tak seperti saat semua ini belum terjadi. Bagaimana pendapat Kak Ros tentang hal tersebut? Ada perbedaan besar sebelum pandemi dan selama masa pandemi. Mungkin ada 3 hal yang bisa saya lihat. Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID di tempat-tempat umum, di mana masyarakat diminta untuk menggunakan masker di tempat umum, kemudian juga disediakan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum seperti di pasar, kemudian di depan toko-toko yang akan dimasuki, juga pengaturan jarak antara penjual. Saya kira ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga menerima arus informasi. Jadi ada dinamika ketika masyarakat menerima arus informasi mengenai COVID. Ada yang memang langsung menyebarkan begitu saja di grup-grup WhatsApp, kemudian ada yang menunggu informasi resmi. Jadi saya kira ini juga satu hal yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bagaimana masyarakat menerima informasi. Kemudian yang ketiga itu adanya penyesuaian yang dilakukan masyarakat, terutama mungkin pihak guru dan orang tua murid dan juga murid itu sendiri, bagaimana mereka kemudian memanfaatkan sosial media, memanfaatkan media internet untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Namun hal ini tentu saja tidak berlaku untuk semua karena memang akses untuk internet, akses komunikasi, informasi komunikasi itu memang masih terbatas untuk area-area tertentu yang jangkauan teknologi informasinya lancar. Namun khususnya untuk di daerah di Nusa Tenggara Timur memang ada beberapa daerah, hampir semuanya itu memang agak susah untuk menerima jangkauan internet. Jadi ini juga salah satu yang berbeda gitu. Mungkin setiap harinya mereka guru di kelas, kemudian sekarang bagaimana guru harus memanfaatkan teknologi dan informasi, dan juga guru juga harus mengunjungi dari rumah ke rumah karena memang tidak semua murid memiliki akses terhadap informasi atau punya HP Android. Jadi ini yang 3 hal yang berbeda yang bisa kita lihat ada di masyarakat.
New normal ini menjadi bahasan yang masih sangat hangat diperbincangkan di berbagai ranah yang ada. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sebenarnya kalau menurut aku bukan dari istilah new normalnya, namun lebih ke bagaimana pengaplikasiannya. Seperti itu. Karena tak sedikit yang menolak atau enggan untuk beralih yang katanya ke new normal hanya based on istilah new normalnya mereka tidak terima. Padahal seharusnya memang jika disikapi dengan bijaksana, kita harus lihat ke bagaimana penerapannya di dalam dunia nyata, apakah akan berdampak positif ataukah justru negatif. Justru itu yang seharusnya kita gali lebih dalam. Berbicara tentang new normal, mungkin Kak Aisyah bisa memberikan perspektifnya mengenai hal tersebut. New normal. Pertama tentang new normal di aspek kesehatan. Menurutku nggak new banget ya, nggak baru-baru banget karena sudah lama sekali pemerintah menggalakkan program PHBS, tapi implementasinya tidak terlalu efektif. Ya, new normal ini kan mengharuskan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kebersihan ini bisa dilihat dari seberapa rutin kita mencuci tangan untuk mencegah penularan penyakit berbahaya. Ini kan sebenarnya sudah lama sekali ada anjuran untuk cuci tangan ini, tapi kan disiplin masyarakat kita yang kurang untuk melaksanakannya. Dan new normal ini menjadi momentum baru bagi masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan untuk menghindari penyakit menular seperti COVID. Kemudian di aspek sosial sih yang sangat terkena dampak ya, karena di aspek sosial ini kegiatan yang bersifat keramaian sangat dibatasi, kemudian kumpul-kumpul sangat dibatasi. Ini kan menyulitkan ya untuk berbagai macam acara dan terutama beberapa jenis profesi seperti event organizer yang mengolah acara. Mereka pasti sangat mengalami kerugian yang besar karena new normal ini. Tapi bagaimanapun juga pasti nanti masyarakat akan tetap beradaptasi dan menemukan solusi yang tepat. Kemudian di aspek pendidikan, aku kurang setuju sih kalau semisal siswa ini masuk ketika bulan Juli, karena anak-anak itu kan tingkat disiplinnya sangat rendah ya. Mengatur mereka itu susah, apalagi untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Habitual baru pasti akan muncul selepas masa pandemi. Kira-kira kalau menurut Kak Ros, apa ya habitual baru yang akan muncul selepas masa pandemi ini? Adapun kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk di masyarakat mungkin setelah pandemi adalah mungkin peningkatan dari PHBS, juga untuk penggunaan masker, dan juga kegiatan seperti bercocok tanam di pekarangan sendiri, memanfaatkan lahan yang minim untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Saya kira ini juga salah satu kebiasaan baru yang terbentuk. Juga kebiasaan untuk lebih melek dengan teknologi informasi, di mana semua sistem sudah mulai dijalankan secara online. Nah, saya pikir ini juga salah satu kebiasaan baru. Sebelum kita menutup sesi orasi kita yang kedua ini, silahkan Kak Ros dan Kak Aisyah untuk memberikan closing statement serta memberikan penyemangat untuk kita semua bagaimana menghadapi new normal ini. Bagaimana caranya kita keluar dari kondisi pandemi ini. Silahkan Kak Ros dan Kak Aisyah. Ya, jadi teman-teman, mari kita bersama-sama menjalani masa pandemi ini dengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang-orang terdekat kita dan juga terhadap masyarakat kita dengan menerapkan protokol COVID untuk di tempat-tempat umum dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat baik di rumah maupun di tempat-tempat umum juga. Jadi kita sama-sama baik dari anak muda kemudian dari sebagai elemen masyarakat mendukung pemerintah, mendukung lembaga-lembaga terutama yang kesehatan untuk bisa mencegah penyebaran dari COVID-19 ini.
kita bisa. Kita sedang berperang melawan COVID-19. Kita tidak sedang bernegosiasi, dan tidak tampak pula virus ini ingin berdamai dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap melawan mereka. Dengan pertama, tetap disiplin patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tetap jaga kesehatan kita dan kewarasan kita dalam mencerna informasi. Jangan sampai kita disesatkan oleh informasi yang tidak tepat. Filter informasi yang kalian dapat. Dan kemudian, jika kalian merasa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat, kalian bisa mengirimkan kritik dan saran melalui kanal-kanal yang telah disediakan. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan terima kasih Yuyu sudah mengajak aku berdiskusi dengan edukator milenial. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Aisyah. Terima kasih teman-teman edukator milenial sudah mendengarkan. Terima kasih Kak Aisyah dan Kak Ros telah meluangkan waktunya untuk menjadi teman sharing kita kali ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa benar-benar mengedukasi dan juga memotivasi kita untuk bisa menyikapi dengan lebih baik lagi. We do need something new to progress. It's new normal. Sekian dari aku and see ya.